Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Melania berusaha menggali jalan keluar dari tanah untuk melarikan diri dari Wendigo. Sayangnya, makhluk itu mencengkeram kakinya dan menariknya kembali. Ia pun menendang wajah Wendigo untuk melepaskan diri dan terus menggali. Akhirnya, ia berhasil keluar, tetapi ditemukan oleh sang psikopat. Melania memohon agar nyawanya diselamatkan dan berkata bahwa ia tidak ingin mati lagi. Namun, psikopat itu tetap membunuhnya dengan beliung. Setahun kemudian, saudara perempuan Melania, Clover, bersama teman-temannya berkendara ke daerah tempat Melania menghilang, berharap menemukan petunjuk. Pesan terakhir yang mereka terima darinya adalah sebuah video yang direkam di depan pompa bensin. Dalam video itu, Melania menjelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal di rumah setelah ibunya meninggal. Kelompok itu tiba di pompa bensin yang sama. Megan, yang mengaku sebagai paranormal, meminta semua orang berpegangan tangan untuk mencoba menyalurkan energi Melania. Namun, mereka diganggu oleh sebuah RV yang hampir menabrak mereka. Clover masuk ke pom bensin dan menunjukkan foto Melania kepada petugas. Petugas itu tidak mengenalinya, tetapi ia menebak dengan benar bahwa Melania adalah orang hilang dan menjelaskan bahwa banyak orang sering hilang di Lembah Glor. Clover kemudian memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan pergi ke Lembah Glor. Malam itu, kelompok itu masih berkendara menembus badai hebat. Visibilitas sangat rendah, sehingga mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, mobil mereka menerobos hujan deras dan muncul di area tenang yang seolah dilindungi oleh dinding tak terlihat. Mereka menyaksikan dengan takjub saat badai tetap berlangsung di kejauhan. Tidak ada sinyal ponsel di area itu, dan terdapat salib menyiramkan di tanah dekat sebuah rumah besar. Clover meletakkan tangannya di perbatasan antara kedua area untuk merasakan hujan. Tiba-tiba, ia melihat sosok di jalan dan mengira itu adiknya. Ia pun mengejarnya. Mantan pacarnya, Max, melihat Clover pergi dan khawatir karena hari mulai gelap meski di area terang. Ia meraih Clover untuk menariknya kembali, tetapi sosok itu telah menghilang. Sementara itu, kelompok lainnya memeriksa rumah. Di dalamnya, terdapat banyak benda aneh, seperti kalender tahun 1998, jam pasir besar, dan beliung yang digantung di dinding. Listrik masih menyala, tetapi air tidak mengalir. Nah, menandatangani namanya di buku tamu. Saat melihat halaman lainnya, ia menemukan bahwa banyak orang, termasuk Melanie, telah menandatangani nama mereka berulang kali dengan tulisan yang semakin buruk. Pacarnya, Abe, menemukan papan berisi banyak brosur. Saat ia membersihkan tanda-tanda bisnis, ia menemukan beberapa poster orang hilang, termasuk Melanie. Namun, tidak ada informasi tambahan pada poster-poster itu. Ketika Clover masuk, ia melihat buku tamu bertajuk Glor Valley dan yakin bahwa sosok yang dilihatnya tadi adalah saudarinya. Nah, menyadari bahwa jam pasir telah terbalik, tetapi semua orang menyangkal telah melakukannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan melihat keluar jendela. Mobil mereka hilang. Mereka bergegas keluar dan menemukan mobil itu terguyur hujan dengan lampu menyala. Namun, ketika mereka mendekat, mobil itu tiba-tiba bergerak mengancam, membuat mereka lari kembali ke dalam rumah. Megan, Max, dan Clover memutuskan memeriksa ruang bawah tanah, yang ternyata adalah sebuah ruang tamu besar. Ada goresan di jendela, dan Max menyadari seharusnya tidak ada jendela di ruang bawah tanah. Mereka menemukan telepon dan radio, tetapi keduanya tidak berfungsi. Di lantai atas, Abe mendengar suara dan pergi menyelidiki. Tiba-tiba, lampu padam. Nah, memanggil nama Abe, tetapi tidak ada jawaban. Ia pun mencarinya. Ketika lampu menyala, nah terkejut melihat pembunuh telah memotong Abe menjadi dua. Nina berteriak, dan yang lain mendengarnya. Max pun bergegas memeriksa dengan hati-hati. Max melihat si pembunuh sedang menatap. Nah, yang telah tewas dibunuh dengan beliung. Ketika si pembunuh berbalik, Max segera turun dan menyuruh gadis-gadis itu bersembunyi. Tak lama kemudian, si pembunuh turun pula. Max memukulnya dari belakang menggunakan kursi, tetapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Max kemudian mencoba menusuknya dengan kursi, namun si pembunuh dengan mudah menangkisnya dan menusuk kepala Max hingga tembus ke matanya. Sementara si pembunuh mencari korban berikutnya, Clover bergerak diam-diam ke ruangan lain untuk mengambil pisau. Tiba-tiba, si pembunuh mendobrak pintu lemari dan menyeret Megan keluar. Ia membanting Megan ke dinding sebelum berulang kali menghantamkan kepalanya ke tanah hingga Megan tewas. Clover memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk punggung si pembunuh dengan pisau, tetapi sekali lagi, serangan itu tidak mempan. Clover yang putus asa berlari menyelamatkan diri, melewati mayat-mayat lain dalam pelariannya. Saat mencapai hutan, ia tersandung dan jatuh. Sosok misterius itu muncul di dekatnya. Clover mencoba meraihnya, tetapi si pembunuh justru membunuhnya dengan beliung. Pada saat itu, jam pasir terbalik, dan kelima sahabat itu kembali muncul di rumah, persis ketika mereka mulai menyelidiki. Mereka semua ingat bahwa mereka telah terbunuh, dan foto-foto mereka kini menjadi bagian dari koleksi poster orang hilang. Megan mengatakan bahwa ia bisa merasakan sesuatu telah menguasai mereka. Mereka mulai berdebat tentang langkah selanjutnya, tetapi tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan pintu depan terbanting. Abe berusaha menutupnya, tetapi pintu itu terbuka lagi.
Mereka pun memindahkan beberapa barang untuk menghalanginya. Megan yang merasa tidak enak duduk sambil menjelaskan bahwa malam ini berbeda. Tiba-tiba, tubuhnya berputar dengan cara yang tidak wajar, dan matanya berubah putih saat ia mendongak dan berteriak. Suara itu begitu menyakitkan hingga mereka harus menutup telinga, dan lampu-lampu pun pecah, membuat ruangan gelap gulita. Teman-temannya menyalakan senter ponsel dan menyadari bahwa Megan telah menghilang. Mereka mendengar suara bergumam dan mengikutinya hingga menemukan Megan mengambang dalam keadaan kesurupan di depan brosur. Ia mulai menunjuk setiap poster orang hilang dan menyalurkan suara para korban, mengulangi kata-kata terakhir mereka sebelum meninggal. Setelah berteriak sekali lagi, ia memperingatkan teman-temannya, jangan biarkan mereka masuk, sebelum lehernya patah dan ia tewas. Max ingin memeriksa kondisi Megan, tetapi Abe menghentikannya, khawatir kerasukan itu bisa menular. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Abe mengintip dari jendela, tetapi tidak melihat siapapun. Ketukan terus berlanjut, dan mereka terkejut mendengar suara Melanie memohon bantuan. Clover ingin membuka pintu, tetapi Abe mengingatkannya akan peringatan Megan. Melanie menjerit seiring dengan suara serangan yang makin keras, sehingga Max memberanikan diri menyingkirkan penghalang pintu. Clover segera keluar, tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Di seberang jalan, sebuah gubuk tua muncul dengan pesan menghina di pintunya. Glor Valley. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat melemparkan Clover ke tanah. Saat Max mencoba menolongnya, ia terdorong kembali ke dalam rumah bersama yang lain sebelum pintu terkunci. Gubuk itu terbuka, dan kekuatan misterius menyeret Clover ke tanah, melemparkannya ke pintu masuk. Sesaat ia mengira selamat, tetapi kemudian ia terseret masuk, dan pintu pun tertutup. Di rumah utama, Max terus berusaha membuka pintu tanpa hasil. Ketika terdengar suara kunci terbuka, Max hendak berlari keluar, tetapi Abe menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa Clover mungkin sudah tewas dan mereka harus mencari bantuan. Nah setuju, tetapi Max mengabaikan mereka dan pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, di dalam gubuk, Clover menemukan sekumpulan kepala boneka, adegan menyeramkan dan wanita tua bermasker. Sebuah adegan menyeramkan menampilkan seorang wanita tua yang mengenakan masker untuk bernapas. Ia sedang menonton berita tentang kecelakaan pertambangan di Glorore Valley. Clover gagal membuka pintu dan wanita itu mulai mendekat, menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bertahan hidup di malam hari atau menjadi bagian darinya. Tiba-tiba, wanita itu melemparkan Clover ke lantai dan memaksanya bernapas melalui masker, berujar, "Kau harus menderita seperti kota terkutuk ini." Mata Clover berubah menghitam, sementara wanita tua itu berubah menjadi abu. Kedatangan Max di gubuk. Ketika Max tiba di gubuk, pintunya terbuka dan ia masuk ke dalam. Sementara itu, Abe dan Nina berlari ke mobil dan berusaha meninggalkan area kosong itu. Namun, mereka terkejut menemukan makhluk raksasa menghalangi jalan, sehingga terpaksa kembali. Nah, mencoba keluar, tetapi pintunya terkunci. Saat berbalik, ia mendapati Abe sudah tewas, dan sang pembunuh mengejarnya sementara. Nah, berteriak ketakutan. Penemuan mengerikan di dalam gubuk. Kembali ke Max, ia menemukan gubuk itu kosong. TV hanya menayangkan statis, dan beberapa kertas di atas meja bergambar monster. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari lantai atas. Saat naik, ia memasuki sebuah ruangan penuh boneka menyeramkan dan kursi goyang yang bergerak sendiri. Max menghentikan kursi itu, tetapi suara kembali terdengar, dan boneka badut muncul di atasnya. Max menangkap boneka badut itu dan menendangnya ke dinding, namun ia dikejutkan oleh kehadiran seseorang di belakangnya, Clover yang kini mengenakan masker. Sebelum sempat bereaksi, Clover menebasnya hingga tewas. Kematian dan pengulangan waktu saat Max meninggal, matanya kembali normal. Pada saat yang sama, jam pasir terbalik lagi, dan semua orang muncul kembali di tempat asal mereka. Nah, menandatangani buku tamu untuk ketiga kalinya, sementara Megan mulai kehilangan rambutnya. Di luar, sebuah menara air muncul tiba-tiba. Tragedi di kamar mandi. Mereka memblokir pintu dengan perabotan dan bersembunyi di kamar mandi. Abe mengisi gelas dengan air keran, dan Megan terkejut karena sebelumnya air itu tidak mengalir. Saat mereka minum sambil mendengarkan cerita Clover, mereka menyimpulkan bahwa wanita tua itu adalah penyihir dan mempertanyakan makna ucapannya. Tiba-tiba, Abe batuk darah. Ia berusaha menyembunyikannya dengan mengelap tangan di tirai kamar mandi, tetapi batuknya semakin parah hingga tubuhnya meledak. Darah dan isi perutnya muncrat ke wajah. Nah, yang segera berlari ke wastafel untuk membersihkan diri. Namun, tubuhnya juga meledak tak lama kemudian. Clover, Max, dan Megan panik dan berlari ke aula. Di sana, Megan mulai batuk. Kakinya meledak, membuatnya terjatuh sebelum perutnya menggembung dan akhirnya ikut meledak. Meski sempat bergerak sebentar, ledakan berikutnya merenggut nyawanya. Akhir yang tragis tak ingin mengalami nasib serupa,
Clover memohon belas kasihan Max. Max melingkarkan tangannya di leher Clover, tetapi ia tak tega melakukannya. Akhirnya, tubuh Max meledak juga. Clover terjatuh, mendengar suara siulan, dan terkejut melihat Hill memasuki ruangan. Hill berkata, "Kau tak akan selamat hanya dengan diam?" Tak lama kemudian, Clover pun meledak. Pengulangan dan penemuan baru jam pasir kembali terbalik, dan semua orang hidup kembali. Saat Megan menyadari giginya mulai tumbuh, yang lain mencari petunjuk di sekitar rumah. Clover menemukan kotak berisi berkas medis dan beberapa tanda pengenal, mengungkapkan bahwa Hill pernah bekerja di puluhan rumah sakit sebagai psikiater. Ada juga clipping koran tentang bencana pertambangan 20 tahun lalu yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Dr. Hill didatangkan untuk membantu para penyintas. Seluruh kota tertelan tanah, menjelaskan mengapa tidak ada rumah lain di sekitarnya, dan mengapa ruang bawah tanah memiliki jendela. Lantai bawah dulunya berada di permukaan. Nah, membuka salah satu pintu ruang bawah tanah dan menemukan terowongan menyeramkan, lalu segera menutupnya kembali. Sementara itu, Max menemukan beberapa kaset VHS lama dan memutarnya di TV. Pertama, ada film kotor, tetapi selanjutnya ditunjukkan eksperimen Hill di klinik. Pasien-pasiennya lelah menghadapi kematian, dan tubuh mereka menderita karenanya, seperti mengalami kerontokan rambut. Salah satu pasien meninggal, sementara yang lain menjadi gila hingga mulai memakan temannya. Akhirnya, ia berubah menjadi Wendigo. Suara Hill menjelaskan bahwa subjek ujinya yang terlama bertahan selama 11 malam. Saat itu, Hill berbicara kepada kelompok melalui radio, menyatakan bahwa 4 orang boleh pergi jika yang kelima meninggal. Abe merasa mereka harus mendengarkannya, tetapi yang lain merasa ngeri. Megan tiba-tiba mengumumkan bahwa ia bisa merasakan sesuatu dan menunjuk ke laci meja tempat Clover menemukan peta. Gambar itu memperlihatkan salah satu klinik tempat Hill pernah bekerja. Clover menduga ia bersembunyi di sana, tetapi Abe menunjukkan bahwa tidak ada bangunan tersisa. Ia lalu menelepon Hill melalui radio dan mengatakan ingin bertemu. Hill pun membalas bahwa ia sedang menunggu di hutan bersama Melanie. Clover yang putus asa langsung berlari keluar rumah, mengabaikan Max dan gadis-gadis yang memperingatkannya bahwa itu mungkin jebakan. Sementara itu, Abe berpikir ia melakukan hal yang benar karena 1 orang mati lebih baik daripada 5 orang. Muak dengan sikapnya, Nenah menusuknya dari belakang dan menyuruh yang lain mencari Clover. Saat mereka berdua sendirian, si pembunuh muncul dan membunuh mereka. Di hutan, Clover tidak sengaja menginjak perangkap beruang. Sebuah bayangan menarik rantai, menyeretnya ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Max dan Megan juga memasuki hutan dan menemukan sisa-sisa kota yang tenggelam. Mereka mendengar suara aneh dan mendongak. Ternyata Wendigo berada di pohon. Keduanya langsung berlari, tetapi Megan tersandung dan jatuh di atas langit-langit rumah yang tenggelam. Saat kaca mulai retak, Max berusaha menarik tangannya, tetapi Wendigo mencengkeram pergelangan kaki Megan dan memecahkan kaca, membuat mereka berdua terjatuh. Max hanya bisa menyaksikan Megan diseret menuju kematiannya. Sementara itu, Clover berhasil merangkak keluar dari kegelapan, tepat saat Max menemukannya. Tiba-tiba, bayangan itu muncul, ternyata Melanie yang juga telah berubah menjadi Wendigo. Max melepaskan perangkap beruang dari kaki Clover dan menggunakannya untuk menangkap Melanie. Ia lalu membantu Clover melarikan diri dan mereka bersembunyi di pintu masuk tambang yang runtuh. Mereka berpelukan dan mendiskusikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya sebelum mendengar Wendigo mendekat. Clover sekali lagi meminta akhir yang penuh belas kasih, sehingga Max menggunakan pecahan kaca untuk menggorok lehernya. Setelah Clover meninggal, Max meminum air dari kebocoran dan keluar menemui Melanie. Saat itulah tubuhnya meledak. Kilas balik menunjukkan hari ketika Melanie meninggalkan rumah untuk pergi ke New York dengan alasan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ia mengajak adiknya ikut, tetapi Clover menolak. Lalu, Melanie berubah menjadi Wendigo. Ternyata ini hanyalah mimpi buruk. Clover terbangun dan mendapati dirinya di rumah bersama yang lain, kecuali Megan. Kali ini, mereka berada di ruang tamu, bukan tempat biasa. Abe merasakan sesuatu aneh di punggungnya dan mengangkat bajunya, tetapi teman-temannya mengatakan tidak ada apa-apa. Saat Clover bertanya sudah berapa malam, Abe menjawab 4 malam. Tetapi, Nenah mengoreksinya dengan menunjukkan buku. Tanda tangan mereka sudah 13 kali. Clover membandingkannya dengan tamu lain dan menyadari tidak ada yang bertahan lebih lama. Artinya, malam ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ketika mereka melihat keluar jendela, semakin banyak bangunan muncul. Mereka tidak dapat menemukan Megan, dan Abe berteori bahwa ia telah menjadi bagian dari malam, seperti yang dikatakan penyihir. Mereka akhirnya mengerti mengapa tidak bisa mengingat sebagian kejadian pada malam itu. Kemudian, seseorang mengeluarkan telepon genggamnya dan mengungkapkan bahwa ia telah merekam seluruh kejadian. Dalam video tersebut, terlihat Clover dengan cacing di pipi dan wajahnya yang terinfeksi. Di cerita lain, mereka dibunuh oleh hantu bertopeng di kawasan itu. Selanjutnya,
Mereka menemukan ruang ketel tempat seekor Wendigo mencoba menyerang, tetapi mereka berhasil menikamnya hingga mati. Setelah potongan klip Nina dengan mata berdarah, muncul rekaman Hill yang memeriksa mayat-mayat. Setelah ia pergi, Megan muncul sebagai satu-satunya yang selamat dari malam ke-12. Ia mengatakan akan mencari sesuatu yang bisa membantu mereka. Lalu video berakhir dengan Megan meninggalkan rumah. Tiba-tiba, sirene berbunyi di area tersebut dan kelompok itu melihat keluar jendela. Mereka menyadari semua musuh datang sekaligus. Karena tidak bisa melarikan diri, Clover mengambil beliung dan mengumumkan akan bertarung untuk menyelamatkan Megan. Hal ini menginspirasi yang lain untuk membantunya. Mereka keluar melalui terowongan di ruang bawah tanah dan menemukan rumah cekung, lalu masuk melalui jendela. Ada Wendigo di ruangan lain, dan kelompok itu berusaha diam, tetapi makhluk itu tetap menemukan mereka dan langsung menyerang. Saat menjatuhkan Nenah ke lantai, Clover menusuk kaki Wendigo dengan beliung untuk menjebaknya. Kelompok itu kemudian berlari ketika lebih banyak Wendigo datang karena mendengar keributan. Setelah melewati beberapa ruangan, mereka memasuki terowongan tambang dan menemukan rumah cekung lainnya, lalu masuk melalui pintu garasi. Sayangnya, si tukang jagal muncul di jendela atap dan menghancurkannya untuk masuk. Max melemparkan benda-benda untuk mengalihkan perhatiannya, memberi kesempatan bagi Clover untuk pergi sendirian. Di area terbuka pertambangan, Clover menemukan Melanie yang langsung menyerangnya. Clover mencoba naik tangga, tetapi Melanie menahannya hingga ia terjatuh. Dengan mengangkat tangan sebagai tanda damai, Clover berusaha menenangkan saudarinya, tetapi sia-sia. Akhirnya, ia melawan dan membuat Melanie terjatuh pada sebuah stake yang menewaskannya. Sebelum pergi, Clover berkata bahwa ia mencintainya. Sementara itu, yang lain bekerja sama melawan si tukang jagal menggunakan berbagai benda untuk menjatuhkannya. Saat ia pingsan, mereka mengangkat palu berat bersama-sama dan menghancurkannya. Namun, mereka mendengar kedatangan Wendigo dan harus segera lari. Kembali ke Clover, ia terus mencari di tambang, berhenti hanya untuk bersembunyi saat Wendigo mendekat. Akhirnya, ia menemukan klinik dan mengikuti jeritan Megan ke sebuah ruangan terkunci. Megan diikat ke kursi, sementara seorang penjahat gila dirantai di dinding. Clover putus asa mencari kunci hingga tiba di sebuah kantor. Di sana, ia menemukan berkasnya di meja dan kamera keamanan yang merekam seluruh area. Tiba-tiba, Hill masuk dan mengunci pintu. Sambil menyeruput kopi, Hill menjelaskan bahwa lembah Glor menggunakan ketakutan Clover sebagai baterai untuk menggerakkan segalanya, dan monster-monster itu adalah manifestasi dari ketakutannya sendiri. Saat Hill meletakkan cangkir, Clover memindahkannya ke bawah kebocoran langit-langit. Ketika Hill minum lagi, cangkir itu meledak. Clover segera mengambil kunci dan berlari menyelamatkan Megan. Wendigo berhasil membebaskan diri, tetapi kedua gadis itu bekerja sama mendorong pintu dan menguncinya sebelum Wendigo mencapai mereka. Kedua, kelompok berlari secepat mungkin saat para Wendigo mengejar. Kelompok Nenah berhasil naik tangga dan keluar, sementara Clover dan Megan harus menggali seperti Melanie dan muncul di bawah salib. Wendigo mencoba menarik mereka kembali, tetapi yang lain tiba tepat waktu untuk membantu. Butiran pasir terakhir jatuh dalam jam pasir, tetapi kali ini tidak diatur ulang. Badai menghilang dan kawasan itu kembali normal. Akhirnya, mereka masuk ke mobil dan pergi. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang baru tiba dan siulan Hill terdengar. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih telah menonton.